Prof, pada saat bulan Ramadan saat ini, pada saat masyarakat umat Muslim menjalankan ibadah puasa, ada yang mengatakan bahwa dengan mendapatkan vaksin itu bisa membatalkan puasa. Ini seperti apa penjelasannya, Prof? Ya, ya. Jadi disuntik itu tidak membatalkan puasa. Itu Pak, itu masalah yang sudah lama dibahas oleh para ulama sebenarnya. Terjadi batal itu kalau obatnya itu masuk lewat mulut, lewat kerongkongan, lewat hidung, itu batal puasanya. Tapi kalau dia lewat yang biasa disuntik lewat tangan kita, misalnya tangan kanan atau tangan kiri, itu kan bukan lewat kerongkongan ya, jadi tentu saja tidak membatalkan puasa. Nah itu sudah ada ini ya fatwa dari Majelis Ulama bahwa tidak membatalkan puasa. Ya. Baik, berarti aman ya Prof untuk umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa meskipun harus divaksin. Prof, kita mundur sedikit ke belakang menjelang Ramadan ini adanya polemik, adanya kejadian yang mencederai masyarakat Indonesia sendiri, yaitu adanya peristiwa radikalisme, adanya bom bunuh diri di depan gereja katedral. Ini bagaimana Profesor menanggapi kejadian tersebut? Ya, pertama radikalisme itu tidak ada kaitan dengan agama. Semua agama sama ya, tidak ada yang radikal. Islam apalagi mengajarkan kedamaian, ketenangan, kemudian juga tidak ada paksaan dalam beragama dan sebagainya. Itu kalaupun dikait-kaitkan dengan agama, yaitu tentu saja mungkin karena pemahamannya yang kurang ya, atau karena faktor yang lain, faktor keadilan, kekecewaan yang terjadi pada kehidupan itu menyebabkan orang radikal. Tapi kalau radikal dalam pengertian berasal dari agama tidak ada. Tidak ada satupun ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang menyuruh orang melakukan bunuh diri ya. Bunuh diri siapapun juga, karena itu yang meninggalkan dirinya. Yang meninggal dirinya, kemudian juga kalaupun ada masyarakat sipil dan tempat ibadah. Saya sampaikan di dalam ajaran Islam, jangankan dalam kondisi aman, dalam peperangan pun tidak boleh merusak rumah ibadah, tempat ibadah tidak boleh. Tidak boleh membunuh orang sipil, ibu-ibu yang sudah tua, ya, kemudian juga orang-orang yang sakit yang lemah tidak boleh. Jadi ada aturan-aturannya dalam masa damai maupun dalam masa perang. Karena itu saya tetap tidak setuju kalau dikaitkan dengan agama, dan ini kan sudah banyak dibahas oleh para tokoh ya, bahwa tidak ada agama itu yang menyuruh untuk melakukan kegiatan yang sifatnya radikal. Kalau kita lihat pelaku bom bunuh diri ini adalah seorang mahasiswa, Prof, dan itu adalah perempuan. Kalau Profesor sendiri melihat apakah memang ini adalah suatu metode dari para oknum terorisme ini menyasar kaum milenial? Ya serba mungkin saja ya, mungkin saja kalau itu ya. Tetapi saya yakin itu ada oknum yang sedikit jumlahnya, ya, yang tidak akan berpengaruh secara mendasar dan secara panjang, ya, karena ini perbuatan yang nekat kan, ya, perbuatan yang merusak diri. Kan di dalam Al-Quran juga dikatakan tidak boleh, wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Kalian tidak boleh melakukan kerusakan pada diri kalian, tidak boleh itu, ya. Jadi karena itu maka mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Dengan harapan kita masyarakat lebih menyadari, dan juga tetap kita berharap bahwa pemerintah ya dengan berbagai kebijakan-kebijakannya mendorong rasa keadilan masyarakat, keadilan di bidang ekonomi maupun juga keadilan di bidang yang lainnya, supaya jangan terjadi kecemburuan ya antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Lalu Prof, bagaimana caranya untuk menghindari sikap radikalisme dalam beragama? Karena saat ini kalau kita lihat sikap-sikap radikalisme itu, ajaran-ajaran radikal itu sekarang banyak tersebar di media sosial, yang saat ini kaum milenial banyak sekali menggunakan media sosial tersebut. Ya, media sosial sekarang kan itulah, ya, media sosial sekarang kan selalu bebas. Konten-kontennya juga kadang-kala ada konten yang tidak benar, konten hoax atau hoax ya, konten-konten yang mengadu domba, konten-konten yang memfitnah. Dan begini, jadi kalau seandainya ada kelompok-kelompok yang memfitnah, yang membawa ajaran sesat, itu harus segera ditindak, jangan dibiarkan. Misalnya ada
aliran-aliran agama yang menyuruh bunuh diri itu dibuktikan saja, dicari sampai ke akar-akarnya siapa ini orang ini, ya, karena nggak mungkin kalau para dai biasa melakukan menyuruh itu, tidak mungkin. Dai-dai yang ada itu justru membawa kedamaian, ketenangan, supaya umat beribadah dengan baik, supaya umat saling menyayangi, tidak pernah untuk menyuruh. Dan biasa tertutup kan. Kalau yang terbuka, dai-dai yang terbuka nggak pernah ada yang menyuruh begitu. Paling-paling ajaran tertutup, sikapnya tertutup, satu dengan yang tidak diketahui, tiba-tiba meledak saja. Dan karena itu kita anjurkan pada kaum milenial, belajarlah agama secara terbuka saja. Gurunya jelas, temannya jelas, apa yang diajarkannya jelas, ada panduannya. Itu yang kita harapkan ke depan. Iya, kaum milenial memang harusnya bisa memfilter ya, Prof, mana ajaran yang benar, mana yang seharusnya dijalankan, seperti itu ya. Prof, pada saat Ramadan saat ini memang berbeda pada saat Ramadan sebelumnya, tahun pertama kita mengalami pandemi. Saat ini kalau kita lihat memang sudah ada pelonggaran, sudah diperbolehkan juga sholat tarawih bersama, itu meskipun dengan prokes yang jelas dan diharapkan dengan benar diikuti para masyarakat yang akan datang ke masjid-masjid. Nah, Profesor sendiri melihatnya, apakah prokes saat ini sudah cukup tepat dilakukan masjid-masjid? Iya, masjid-masjid itu menurut saya sih perlu disadarkan begitu, bahwa protokol kesehatan yang dilakukan itu sebenarnya untuk kebaikan jamaahnya sendiri. Karena itu kalau sekarang mulai diberikan kebebasan oleh pemerintah, dengan catatan dijaga prokes, betul-betul dijaga. Jangan karena dianggap dilonggarkan kemudian seenaknya, ya tidak ada jarak, tidak pakai sejadah sendiri, ketika masuk tidak cuci tangan dan lain sebagainya. Saya kira itu hal yang salah. Jadi saya juga menghimbau kepada para pengurus masjid, ya, masyarakat silakan lakukan jika memang tidak ada masalah di masjid, tapi dengan catatan tetap dijaga, pakai masker, jangan sampai karena di masjid kita tidak ada masalah, sampai kemudian dibuka maskernya. Ngobrol, setelah itu ngobrol lama. Dan jangan lama-lama. Lakukan apa yang seperlunya. Taraweh misalnya, ya. Kemudian kalau mau kultum, ya kultum yang sebentar. Nah setelah itu bubar, pulang ke rumahnya masing-masing. Betul-betul dibutuhkan kesadaran bersama. Bahwa kesehatan itu adalah untuk kepentingan bersama. Bahwa kalau terjadi sesuatu, nanti yang merugi kita sendiri masjidnya. Dijadikan masjid tempat tarawih itu klaster baru misalnya, itu kan jadi merugikan kita semuanya. Jadi diperlukan kesadaran bersama. Begitu. Ya, lalu bagaimana dengan pesantren, Prof? Ini apakah pesantren-pesantren saat ini memang sudah menerapkan protokol kesehatan yang sudah tepat? Karena beberapa waktu lalu, Profesor sendiri sempat menyampaikan bahwa penerapan new normal di pesantren itu cukup sulit, karena pesantren sendiri memiliki budaya tertentu. Ini seperti apa, Prof? Apa alasan Profesor mengatakan hal tersebut? Ya begini, punya budaya sendiri. Budaya itu misalnya gini ya, punya kebiasaan kalau di pesantren itu kan satu kamar itu kan tidak banyak yang tidak biasa ya. Cukup bisa selalu 4 orang, 8 orang. Nah budaya-budaya itu yang harus diperbaiki oleh kita. Kalau misalnya satu kamar harusnya 2 orang, tiba-tiba 4 orang, itu kan jadi sumber juga. Apalagi kalau protokol kesehatannya. Oleh itu maka jangan dilihat hanya dari satu aspek yang lainnya. Kalau kita ingin pesantren terhindar dari COVID-19, harus diberikan prasarana, terutama pesantren besar yang banyak siswanya, ya santrinya, tapi yang prasarana dan sarannya kurang, itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Dan diperhatikan oleh dinas kesehatan, dijaga, dilihat itu secara rutin, jangan-jangan sampai terjadi musibah yang tidak diinginkan. Saya kira itu kebanyakan kan itu, ya. Jadi karena di mana itu pernah terjadi di pesantren yang banyak sekali santrinya, ya susah kan ini. Model sekarang aja kan di Bogor sendiri sekarang kan sudah ada eksperimen, sudah beberapa hari ini eksperimen sekolah secara tatap muka. Ternyata ditemukan di berita kemarin ya, itu 2 anak misalnya positif, ya. Padahal ketika itu 2 hari yang lalu itu masuk ke sekolahnya itu tidak banyak, ya. Artinya apa? Artinya ada hal-hal yang terjadi di luar kendali.
Ya, karena itu yang perlu diperhatikan. Orang tua perlu diajak, dilibatkan. Ya, guru juga perlu lebih hati-hati. Kalau namanya anak-anak, ya, anak-anak namanya juga anak-anak ya sering ya bermain, memanfaatkan segala sesuatu yang kalau terjadi sesuatu senang anak-anak itu kan begitu. Apalagi memang dalam kondisi pandemi saat ini kan anak-anak kebanyakan di rumah ya Prof, pada saat Ya, akhirnya mulai tatap muka seperti tidak terkontrol lagi bertemu dengan teman-temannya. Betul, banyak saling tukar-menukar ini masker. Ya itu kan juga membahayakan. Jadi hal-hal yang begitulah yang tidak bisa terdeteksi karena berkaitan dengan kejiwaan, dengan aspek psikologi. Tapi kalau misalnya selalu bisa terdeteksi dengan baik, insya Allah saya kira akan lancar. Tapi kan tidak begitu, apalagi kalau di sekolah yang banyak siswanya, ya yang itu akan menjadi masalah. Karena itu perlu dilakukan secara hati-hati dan melibatkan semua pihak. Kalau menurut saya ini justru mendorong kita, pemerintah juga di bidang pendidikan, mendorong bahwa sebenarnya masalah pendidikan itu bukan masalah pemerintah saja, tapi masalah masyarakat. Orang tua dilibatkan, masyarakat dilibatkan. Dimulai dari pelibatan penjagaan tentang masalah COVID-19 ini. Begitu, Pak. Ya, Profesor sendiri melihat upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19 saat ini apakah sudah cukup baik, Prof? Profesor, apakah optimis bahwa tahun ini kita bisa keluar dari pandemi? Saya hanya bisa mengatakan wallahu alam ya, karena sekarang pun yang divaksin kan belum banyak ya, dibandingkan dengan jumlah penduduk di kita. Nggak tahu berapa persen ya jumlahnya yang sudah divaksin. Jadi karena itu maka diperlukan upaya yang lebih serius lagi, ya. Kemudian mencari vaksin-vaksin yang lebih yang lebih baik ya mungkin ya, yang lebih teruji ya secara klinis, yang didapatkan secara harganya juga tidak terlalu mahal misalnya. Ya saya kira perlu ini. Kalau menurut saya dikerahkan saja, jangan lo berpikir yang lain lah, ya. Jangan lo berpikirnya pemerintah, berpikirnya sekarang bagaimana menyehatkan masyarakat.